Oke coy, jumpa lagi dengan Weekend Magang, stay humble dan tetap semangat untuk terus belajar layaknya anak magang. Dan ya masih sorry belibet banget sih ya. Masih suasana bulan puasa, jadi saya ucapin selamat menunaikan ibadah puasa buat semua teman-teman yang lagi menjalankan ibadah puasa. Semoga puasanya lancar ya. Dan ya seperti biasa ya, saya ucapin terima kasih terlebih dahulu buat semua teman-teman yang udah support Weekend Magang sejauh ini dengan subscribe, like, dan share. Dan semoga juga yang lagi pada nonton ini sehat-sehat terus dan lancar-lancar terus karirnya. Oke, jadi, di video kali ini ya kita lagi libur lagi dulu untuk masalah coding-coding ya. Saya lagi jenuh banget ngoding. Ada di kerjaan udah ngoding ya, guys, ya. Ngonten yang ngoding lagi tuh kadang burnout juga gitu. Jadi kali ini kita bahas konsep-konsep aja lagi, ngobrol-ngobrol lah intinya, curhat-curhat. Jadi intinya gini ya, pernah nggak sih teman-teman tuh mikirin gitu loh, gimana sih game kayak Valorant gitu kan, Mobile Legends, Genshin Impact, PUBG itu kan dia tuh bisa, handle ribuan ya player online secara real time gitu loh. Bahkan bisa kita bilang hampir tanpa lag gitu ya. Biasanya lag itu gara-gara koneksi kita sendiri gitu ya. Tapi lag dari servisnya itu bisa dibilang ya tanpa lag sama sekali gitu kan. Nah, di video kali ini kita bakal bahas gimana sih back end game online itu bekerja, teknologi yang dipakai apa, terus, challenge terbesarnya apa gitu kan, ya mungkin nanti ada beberapa case-case game yang bakal saya sebutin gitu kan. Oke, jadi kira-kira gitu aja pembukaannya. Jadi biar gak banyak cincong, kita langsung aja let's get it on. Please like, share, comment, and subscribe. Nah, sekarang tuh kita masuk ke komponen utama dari suatu back end game online ya. Jadi yang pertama yang paling jelas menjadi komponen utama itu pasti adalah game servernya gitu ya. Jadi game server ini kan intinya jantung dari game online-nya gitu teman-teman ya. Jadi tempat semua data-data pemain gitu kan, terus status game dan ya interaksi juga diproses di situ gitu kan. Jadi di sini, biasanya untuk game server itu bisa banget menggunakan dedicated server ya, ataupun peer to peer juga bisa, ataupun hybrid seperti itu. Nah, kalau yang, dedicated server intinya sih semua pemain tuh terhubung ke apa ya, istilahnya ke satu server lah gitu kan, satu server pusat gitu yang bakal handle semua, komunikasi dan logika game seperti itu. Nah, ini biasanya digunakan di game-game yang kompetitif ataupun yang MMORPG gitu ya, untuk memastikan, ya keadilan dan stabilitas lah seperti itu. Ya contohnya tadi misal kayak saya ada sebut Valorant gitu kan, Valorant tuh dia sih seingat saya dia tuh pakai, AWS sama Riot Direct lah, itu untuk dedicated servernya gitu kan. Jadi di situ dia bakal memastikan, latensi minimal bagi pemain di berbagai wilayah, ya seperti itu. Terus misalnya kalau dulu nih yang angkatan-angkatan tua kayak saya tuh main Warcraft gitu ya, WoW gitu kan. Nah, itu tuh dia pakai server berbasis region gitu kan, di mana nanti setiap pemain terhubung ke server tertentu itu sesuai dengan lokasi mereka gitu. Jadi latensinya diminimalisir dengan cara itu. Nah, terus selain dedicated server, dalam game server tadi yang tadi saya udah sebut ya, itu masalah peer to peer atau P2P itu kan, di sini pemain tuh bisa langsung, komunikasi satu sama lain tanpa server pusat. Nah, di sini tentunya dengan begini dia bakal ngurangin biaya server gitu loh, tetapi ya, lebih rentan ya terhadap cheating bisa, itu kan, lag juga itu ya. Kayak contoh ini kalau misalnya tuh Call of Duty Modern Warfare lah 2019 itu kan, itu dalam mode tertentu dia pakai P2P matchmaking gitu. Itu kenapa, beberapa pemain tuh bisa mengalami host advantage seperti itu. Terus kayak misalnya, Minecraft yang mode LAN atau P2P, nah ini kan dia tuh memungkinkan pemain ngebuat, sesi di lokalnya ya tanpa memerlukan, dedicated server, ya seperti itu. Nah, selain P2P sama dedicated tadi kan ada yang hybrid kalau tadi saya sebutnya. Nah, kalau hybrid ini dia kombinasi antara ya dedicated server sama P2P seperti itu. Di mana nanti pemain pemain, di mana tuh nanti sebagian besar, logic game itu dijalanin di server seperti itu ya. Nah, tetapi nanti beberapa proses itu dilakukan langsung antara, pemainnya itu untuk ngurangin latensi seperti itu. Misalnya kayak
Fortnite tuh ya, Fortnite tuh dia pakai dedicated server buat sebagian besar logic dari gamenya, tetapi buat voice chat, terus beberapa event-event yang simpel, yang kecil itu kan itu diproses secara peer to peer aja. Terus For Honor tuh kan dia awalnya pakai P2P tuh. Nah, tapi baru dia implementasi hybrid sama dedicated server gitu kan buat ningkatin stabilitas matchmaking sama ya mengurangi cheater juga, ini seperti itu. Nah, komponen utama lagi dalam, back end-nya game online itu kan selain game server tadi, yang kedua adalah matchmaking system. Nah, di matchmaking system ini kan berarti kan bakal ngelompokin nih pemain berdasarkan skill level ataupun region ataupun latensinya seperti ya, atau ping-nya lah gampangannya seperti itu. Nah, di sini ya algoritma yang dipakai tuh ya bisa kita pakai elo rating gitu kan, berarti dengan elo rating ini kan sistemnya itu bakal apa ya, intinya dengan elo rating sistem ini kan bakal digunakan, di game kompetitif gitu ya, misalnya kayak Valorant, Dota 2 gitu kan. Terus ada algoritma True Skill juga bisa, ini biasanya dipakai Xbox Live ya buat, balancing yang lebih kompleks. Terus juga ada, apa sih istilahnya itu, kok saya lupa, eee, MLM, sorry ya, Machine Learning Matchmaking. Jadi ini dipakai di game modern, kayak Apex Legends gitu misalnya, itu buat ngeprediksi skill pemainnya, seperti itu. Nah, untuk komponen yang ketiga ini, kalau menurut saya, menurut opini saya pribadi, ini komponen yang paling penting selain game server, yaitu real time event processing-nya. Karena kan semua aksi dalam game itu harus diproses secara, apa ya, secepat mungkin gitu loh, supaya, nggak ada delay gitu kan, supaya nggak ada delay, terus juga ya intinya untuk pengalaman yang baik lah dari setiap usernya. Nah, di sini tuh biasanya penggunaannya itu akan menggunakan UDP ya, User Datagram Protocol. Jadi nanti teman-teman bisa apa namanya, explore tentang UDP ini ya. Jadi UDP ini yang dipakai buat komunikasi real time, yang cepat lah dibandingkan dengan TCP yang lebih lambat, seperti itu. Jadi game engine kayak, Unity, terus Unreal Engine, itu dia punya network library sendiri ya, bawaan gitu, udah ada bawaannya di situ, seperti itu. Nah, UDP ini tadi itu lebih disukai dalam komunikasi real time ya untuk game online dibandingkan dengan TCP ya karena ada beberapa alasan sih. Yang pertama itu sih kecepatan sama efisiensinya gitu kan. Karena UDP ini kan dia nggak memiliki mekanisme buat koneksi kayak TCP gitu loh. Jadi paket data itu dikirim langsung aja tanpa, harus menunggu proses, handshake atau ya acknowledgement dari si penerimanya seperti itu. Nah, jelas ini kan bakal ngurangin latensi banget yang tentunya ini sangat penting gitu untuk, game online, di mana ya millisecond tuh dapat menentukan kemenangan ataupun kekalahan gitu loh, hanya sedalam millisecond gitu ya. Ya contohnya kayak si Valorant lah paling gampang itu kan Valorant juga, ketika seorang pemain tuh dia mencet tombol tembak gitu kan, nge-hit gitu kan, ya informasi ini dikirim nih via UDP nih agar aksinya itu bisa dieksekusi secara cepat mungkin gitu loh, tanpa menunggu konfirmasi dari si servernya, seperti itu. Terus, UDP ini juga selain tadi kecepatan dan efisiensi ya, dia ini juga ya nggak ada retransmisi data gitu loh. Karena kan kalau TCP itu dia punya fitur packet, retransmission gitu kan. Jadi ini kan dia nggak ada retransmisi kalau si UDP. Kalau dengan si TCP tadi yang dia punya package untuk retransmission atau retransmisi, ini nih berarti bakal ada paket yang, apa ya, kalau ada paket yang hilang itu bakal dikirim ulang gitu loh. Jadi ini yang bikin delay, terus ya ini yang nggak real istilahnya itu nggak ideal lah untuk game-game yang real time seperti itu. Nah, kalau UDP kan dia nggak punya mekanisme ini. Jadi ya kalau paket hilang ya game-nya tetap jalan aja gitu tanpa harus nunggu, seperti itu. Misalnya kalau tadi Valorant udah ya, Fortnite misalnya kayak di Fortnite gitu kan kalau ada kehilangan paket, dia paket data dari posisi karakter gitu kan ya, game bakal tetap jalan tanpa lag yang secara mendadak gitu loh, karena ya nggak perlu ada retransmisi tadi, gitu. Dan, untuk yang ketiga ya, selain nggak ada retransmisi data tadi itu kan, kecepatan sama efisiensinya itu kan, intinya UDP ini dia tuh mendukung banget buat broadcast sama multicast seperti itu. Jadi si UDP ini kan memungkinkan, broadcasting data itu, ke banyak pemain sekaligus gitu kan. Nah yang ini tentunya itu sangat berguna gitu loh dalam game multiplayer, dengan banyak entitas ya dalam satu sesi gitu loh. Nah kalau TCP itu kan lebih cocok untuk komunikasi satu-satu gitu ya, by one aja gitu untuk komunikasinya gitu kan, karena sifatnya yang lebih ketat dalam memastikan pengiriman data gitu. Jadi bukan TCP nggak bagus, TCP bagus tapi bukan untuk kasus game yang multi dan real time seperti ini gitu loh.
Ya misalnya gini, kalau ini pakai game yang saya suka ya, GTA gitu, misalnya apalagi GTA yang online gitu kan ya, ketika seorang pemain tuh dia ngelempar granat gitu, ngelempar bom gitu kan, ya server itu perlu gitu menginformasikan semua pemain di sekitar tentang ledakannya itu gitu loh. Jadi UDP ini memungkinkan informasi ini dikirim secara efisien ke banyak klien dalam waktu bersamaan gitu. Ya misalnya ada yang online ya, jadi GTA jangan yang offline gitu kan. Misalnya lagi yang online gitu kan, terus kita ngelempar granat, itu kan di sekitarnya itu harus harus dapat informasi itu loh, "Oh ini ada granat nih dan meledak," gitu kan. Nanti di karakter itu akan bereaksi itu kan, akan mendengarkan bunyi dengan segala macamnya. Jadi dia langsung di-broadcast seperti itu. Nah, terus selain itu juga, UDP ini tuh dia menghindari, istilahnya itu congestion control dari TCP gitu kan. Karena, kalau TCP kan dia punya mekanisme congestion control ya, yang bisa ngebatasin kecepatan pengiriman data kalau, jaringannya itu lagi sibuk gitu. Nah, kalau UDP kan dia mengabaikan ini gitu. Jadi dia memastikan si game itu tetap berjalan lancar meskipun ada sedikit gangguan di jaringan, seperti itu. Ya misalnya ini lebih sering terjadi di yang FPS gitu ya, misalnya kayak di Call of Duty tadi, Warfare udah Call of Duty Warzone deh gitu kan. Jadi ini banyak banget, informasi seperti posisi pemain gitu kan, terus tembakan, terus, gerakan itu yang harus dikirim dalam millisecond gitu kan. Nah, UDP ini lebih cocok diandelin karena dia nggak ada pembatasan aliran data akibat kendala jaringan sementara, seperti itu. Jadi kesimpulannya, ya memang UDP itu lebih cepat dan ringan dibandingkan TCP karena dia nggak perlu, apa ya, dia nggak punya gitu ya fitur-fitur retransmisi, congestion control gitu kan, ataupun ya dia tuh nggak perlu handshake yang ngebuat, komunikasi itu jadi ya cenderung lebih lambat gitu. Karena ini lebih ke arah kecepatan komunikasinya gitu ya, bukan keamanan komunikasi, seperti itu. Nah, meskipun si UDP ini ya, dalam UDP ini paket itu bisa hilang gitu kan ya, game tetap bisa berjalan misalnya dengan kita tuh ada taruh lagi algoritma untuk prediksi posisi pemain gitu kan, dan ya teknik-teknik lain lah untuk nutupin kehilangan datanya itu. Jadi inilah kenapa hampir semua game yang bentuknya FPS gitu kan, Battle Royale, terus MOBA itu dia pakainya UDP untuk komunikasi real time-nya alih-alih TCP, seperti itu. Nah, tentunya dalam komponen utama tadi juga yang nggak kalah penting ya ada tentunya yang paling disebelin ya, bukan fitur ini disebelin gitu, cuma maksudnya kalau ini nggak ada jadi menyebalkan, yaitu anti cheat system gitu ya. Ya kan ini anti cheat system ini kan buat ya mencegah kecurangan lah seperti misalnya kayak wallhack gitu kan, aiming bot gitu kan, terus ya seperti itulah cheat-cheat kayak gitu. Nah, banyak game tuh dia pakai server side validation gitu kan. Jadi semua aksi pemain itu dikirim ke server buat diverifikasi gitu kan. Terus ada behavior analysis juga. Jadi kalau behavior analysis-nya udah pakai machine learning ya. Jadi machine learning-nya bakal ngedeteksi pola kecurangan gitu. Misalnya eee, oh di Valorant tuh kayak misalnya pakai Vanguard anti cheat gitu kan. Nah, terus juga, apa ya istilahnya tuh obfuscation lah dan encryption gitu kan. Jadi ini bakal melindungi ya kode dari modifikasi yang ilegal, seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke tantangan dalam back-end game online gitu kan ya. Tentunya tantangan yang paling pertama, kalau tadi saya bilang yang paling penting itu adalah masalah, komunikasi gitu kan ya, tentunya berarti yang jadi tantangan paling utama adalah latensi dan ping tinggi gitu ya. Contohnya ya di sini kita bisa menggunakan solusi ya, kayak misalnya kita pakai CDN ataupun edge server gitu ya, buat ngedeketin server tuh ke pemainnya. Contoh kita pakai Cloudflare, AWS Global Accelerator tuh bisa tuh kan ya. Contohnya misalnya dari Riot Games tuh kan, dia tuh punya server khusus buat ngurangin ping di gamenya Valorant, seperti itu. Terus tentunya kalau ketika kita udah bicara latensi dan ping yang tinggi, berarti kan kita harus mikirin sistem ini, sistem backend itu ya harus punya scalability sama load balancing tentunya. Jadi kalau traffic-nya meningkat, ya server harus bisa menangani ribuan pemain secara bersamaan, seperti itu loh. Jadi di sini tentunya pendekatannya adalah microservices dan penggunaan Kubernetes sebagai orchestration gitu kan. Ini dipakai buat auto scaling-nya, seperti itu. Kalau dulu pernah inget tuh Helldivers 2, kalau ada yang main ya, itu tuh sempet ngalamin server overload gitu loh, karena lonjakan pemain yang nggak disangka-sangka atau nggak diduga-duga gitu kan, seperti itu. Jadi di sini perlu banget kita, menggunakan microservices, terus kita gunakan Kubernetes gitu kan untuk masalah auto scaling, intinya untuk scalability dan load balancing-nya, seperti itu. Nah, setelah itu ya tentunya data persisten sama synchronization-nya gitu kan. Karena kalau kan game ini kan harus nyimpen state pemain ya supaya nggak ada data yang hilang gitu kan. Ya di sini kita bisa pakai Redis buat caching gitu kan, Postgre buat apa ya,
data utamanya gitu kan, terus Kafka untuk event streaming gitu kan. Kenapa saya sebutnya Redis, Postgre, dan Kafka itu kan ya kalau Redis kan ya karena kan dia in memory database ya, in memory data store lah gitu kan yang sangat cepat dibanding dengan database tradisional itu kan. Jadi ini cocok untuk caching data yang sering diakses tuh kan, terus status pemain, terus leaderboard gitu kan, ataupun untuk, matchmaking queue-nya gitu ya, antrian matchmaking gitu kan. Nah, di sini kan berarti dia bakal ngurangin beban database utama dan meningkatkan ya waktu respon dari si servernya gitu kan. Jadi contoh penggunaan, Redis dalam game itu misalnya, untuk leaderboard gitu ya, jadi sistem real time, rank yang up to date gitu kan, yang update banget gitu kan. Misalnya kayak, PUBG atau Apex Legends itu kan itu harus, dia tuh pakai Redis gitu loh, ataupun yang lainnya lah intinya untuk catching gitu kan, untuk menyimpan peringkat pemain tanpa harus query ke database setiap saat, seperti itu. Terus kayak misalnya di Dota nih buat matchmaking sistemnya itu kan. Nah, di sini kan dia pakai Redis ini buat apa? Buat nyimpen antrian matchmaking gitu. Jadi bisa ngeproses pencarian lawan tuh dengan lebih cepat gitu loh. Karena kan sekali lagi ya itu dalam memori, jadi prosesnya akan lebih cepat gitu kan. Terus buat session management juga bisa. Jadi saat pemain login tuh session mereka tuh bisa disimpan di Redis supaya, autentikasi itu bisa lebih cepat lah tanpa perlu query ke Postgre atau ke database utamanya gitu kan setiap saat gitu kan, atau setiap request-nya gitu. Nah, kalau untuk masalah si Postgre untuk data utama, ini kan karena masalah konsistensi dan keamanan ya. Jadi kan kalau PostgreSQL itu kan, dia relational database ya yang dia tuh jelas banget mendukung yang namanya ACID properties tuh kan, ACID transaction. Ini masalah ACID ini ya, ACID itu kalau ada yang belum tahu, kalau udah tahu ya udahlah, kalau yang belum tahu itu ada di video-video saya sebelumnya tuh bisa cari tentang ACID properties ya, biar saya nggak ngulang-ngulang lagi. Nah, ini ya kan, si Postgre tadi kan dia relational database yang mendukung ACID, yang berarti kan dia memastikan data tuh tetap konsisten sama aman, jadi seperti itu. Jadi ini cocok buat nyimpen data permanen, kayak misalnya progres pemainnya, item inventory-nya, sama transaksi dalam game, seperti itu. Ya contohnya misalnya kan kayak inventory system itu kan, kan semua sistem dimiliki pemain misalnya kayak di Genshin Impact gitu kan ataupun Valorant gitu. Nah itu kan disimpan di dalam database utama yang relasional misalnya Postgre tadi gitu loh, supaya tetap konsisten dan dia tuh bisa di-rollback kalau ada terjadi suatu masalah, ya seperti itu. Terus user profile dan game progress gitu kan, jadi kayak data level pemain, achievement, dan, statistik gameplay itu kan disimpan dalam database yang relasional seperti Postgre ini tadi gitu kan. Terus buat, microtransaction-nya dan pembelian item gitu kan. Jadi untuk menjaga keamanan transaksi ya tentunya semua pembelian item dalam game ya, seperti skin misalnya di CS:GO itu kan atau, battle pass gitu, itu kan dibeli dan disimpan tuh data itu. Jadi di sini harus menggunakan database yang support ACID tadi ya, misalnya PostgreSQL tadi gitu ya. Nah, kalau selain tadi kan kita bilang Redis, Postgre ya, tadi kenapa saya bilang Kafka ya, jadi Kafka ini kan untuk, event streaming, jadi ini untuk skalabilitas dan real time processing-nya gitu kan. Nah, jadi kan Kafka ini kan event streaming platform yang dia tuh bisa nanganin jutaan event per detik gitu kan. Nah, di sini ini berguna nih buat ngeproses event yang real time gitu loh, seperti kayak notifikasi dalam game, update status pemain, ataupun ya log aktivitasnya gitu loh. Contoh penggunaan Kafka itu dalam game ya misalnya kayak, real time event processing ya, misalnya kill feed, damage log gitu kan, chat message. Kayak misalnya dalam, Call of Duty lagi lah, Call of Duty Warzone misalnya gitu kan, setiap tembakan atau kill itu dikirim sebagai event ke Kafka supaya nanti bisa diterusin dengan cepat ke semua player dalam sesi game, seperti itu. Terus, selain real time event processing itu tadi misalnya server, telemetri sama analitik gitu kan ya, game kayak, League of Legends itu misalnya, itu kan dia menggunakan Kafka buat ngelacak performa server, ngedeteksi log gitu kan, ataupun ya menemukan, bug dengan analisis lognya tadi. Nah, terus tentunya itu yang paling penting ya fraud detection juga lah, fraud detection dan anti cheat system. Jadi kayak misalnya si Valorant dia pakai Kafka nih buat ngumpulin data dari ribuan pemain, terus dia ngedeteksi pola kecurangan secara real time. Ya seperti itu. Jadi kesimpulannya tadi Redis buat catching, dia bakal mempercepat akses ke data yang sering digunakan kayak leaderboard, matchmaking, session gitu kan. Terus Postgre ini buat nyimpen data utama. Jadi dia nyimpen data permanen seperti progresnya dari user, transaksi, pembelian tuh dengan keamanan yang tinggi seperti itu. Terus ya tadi ya kalau Kafka ya untuk event streaming, jadi bakal ngeproses event real time dalam skala yang besar banget seperti kayak kill feed, log analytic gitu kan dan ya notifikasi tentunya. Jadi kombinasi ini nih ngebantu back end game online tuh dia tetap cepat, aman dan tentunya scalable terutama ya saat menangani ribuan hingga jutaan player secara bersamaan, ya seperti itu. Ya intinya ya, oh ya, kalau ada yang pernah main
Helldivers 2 ya, itu kan dulu tuh terjadi ya Helldivers 2 tuh backend itu nggak siap. Jadi yang terjadi itu kan servernya nggak bisa nanganin jumlah pemain yang jauh melebihi ekspektasinya gitu kan dan terjadi bottleneck gitu di matchmaking sistemnya itu yang ya bikin banyak pemain tuh stuck di menu gitu kan. Jadi kurangnya auto scaling gitu. Jadi ini menyebabkan downtime yang berkepanjangan seperti itu. Nah, pelajaran dari kasus itu tuh ya backend tuh harus diuji dulu dengan load testing sebelum rilis itu kan. Terus auto scaling dan cloud infrastrukturnya tuh ya sangat penting buat nanganin lonjakan traffic sama ya matchmaking system tuh benar-benar harus scalable gitu supaya bisa nanganin antrian pemain dengan baik seperti itu. Ya di sini kita bisa simpulkan ya intinya memang back end untuk game online tuh memang cukup kompleks ya mencakup matchmaking-nya, real time event processing-nya dan ya anti cheat system juga gitu kan. Nah, tantangan utama tentunya ada di latensi, scalability sama synchronization-nya gitu kan, data synchronization maksudnya ya. Dan kayak tadi yang saya sebut tentang Helldivers 2 itu ya, itu nunjukin pentingnya load testing sama auto scaling dalam ya merancang back end game gitu kan. Nah, tinggal ya menurut, teman-teman ya game mana nih yang punya server terbaik dan terburuk ya? Boleh curhat-curhat lah kita ngobrol tentang game di komentar ya, karena saya juga tukang main game gitu kan. Kayak baru-baru ini kalau saya lagi nggak online sih, saya lagi mainnya Suikoden ya, game orang tua buat game Legend. Suikoden remaster di PS4 saya baru beli. Nah, kalau misalnya, back-end apa ya, game dari ya game favoritnya teman-teman itu pernah down, nah boleh banget nih kita share pengalamannya dan ya curhat-curhat di kolom komentar. Jadi kira-kira itu aja ya buat video kali ini, insyaallah bermanfaat buat teman-teman. Jadi teman-teman bakal bisa ngebayangin ketika misalnya ada user interview atau memang sedang terjun ke dalam pembuatan game, harusnya ada gambarannya untuk sisi back-end-nya seperti apa. Kira-kira seperti itu sih. Jadi ya pokoknya jangan lupa support terus Backend Magang dengan subscribe, like, dan share supaya Backend Magang tuh semakin semangat buat ngeluangin waktunya buat ngebuat video-video seperti ini gitu kan. Dan ya terutama jangan lupa share ya karena siapa tahu nih ada teman-teman kita yang lain yang mungkin lagi belajar atau ada masalah dalam problem ada masalah dalam kerjaannya gitu kan, ada problem tertentu yang lagi dihadapin yang mungkin aja insya Allah bisa kebantu sama video-video yang saya buat. Jadi ya kira-kira gitu aja dari saya, sekian dan terima kasih, salam back end magang.